Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam Bible Study Online. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama mengupas, belajar dalam Ulangan 31. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita naikkan puji-pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Kuryawata Shanda Karawata Sikika, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, haleluya. Kuryawata Shanda Karawata 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 Sikika, Karyawata Shanda Karawata Sikika, Kuryawata Karawata Karawata Sikika. Kesetiaan-Mu
untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia. Kawallah kami, Allah yang setia. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi
Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh Satu kerinduan kami Tuhan, menjadi sempurna seperti Engkau. Itu adalah kerinduan kami yang terdalam Tuhan. Karakter Kristus ada dalam hidup kami. Karakter Kristus menjadi bagian dari hidup kami. Jadikan kami Tuhan, seturut kehendak-Mu. Sama seperti Engkau, baik dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, seluruh aspek hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk puji-pujian ini Tuhan. Ini adalah doa kami. Sempurnakan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Jikalau sebentar lagi kami akan mengupas, belajar tentang firman-Mu, urapi kami semua Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu. Kami gak mau jadi fans-Mu Tuhan, tapi kami mau semakin hari semakin mengikuti keteladanan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami gak mau menjadi orang-orang Kristen yang biasa, tapi kami mau menjadi orang Kristen yang berdampak. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati hamba juga Tuhan, urapi hamba, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba itu mempunyai kuasa untuk membangkitkan, kuasa untuk mengajar, kuasa untuk menasehati. Dan setiap ini semua Tuhan, kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu untuk mengurapi. Terima kasih Bapa, kami mau mulai belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan belajar dari Ulangan 31. Di dalam kitab Ulangan ini akan membahas mengenai Yosua sebagai pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel. Nah, saya akan baca di dalam kitab Ulangan ke-31 ini dan setelah itu kita sama-sama akan belajar. Di ayat yang pertama dituliskan, kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka, seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og,
raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Ia sendiri akan menyertai engkau, dan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di perikop dari Ulangan 31 ini, kita belajar bahwa di dalam kehidupan manusia ada regenerasi. Regenerasi merupakan sebuah fakta yang tidak dapat terelakkan oleh siapapun. Demikian juga dalam hal kepemimpinan Musa yang harus digantikan oleh Yosua. Tadi kita sama-sama belajar bahwa pada saat itu usia Musa sudah 120 tahun. Dia udah gak giat lagi. Dan sudah tidak memungkinkan dirinya untuk memimpin generasi baru untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Lagi pula, Allah juga telah memutuskan bahwa Musa hanya dapat melihat tanah perjanjian dari kejauhan, namun dia sendiri tidak akan masuk ke dalamnya. Pernyataan Musa membuat bangsa Israel sedih, putus asa dan takut. Sebab bangsa Kanaan itu sangat kuat. Dan kota serta benteng-benteng mereka itu sangat kokoh. Namun Musa menghibur dan menguatkan hati mereka bahwa Israel itu tidak sendirian. Allah Israel yang akan berperang bagi umatnya. Artinya apa? Bangsa Israel harus semakin belajar bahwa menjadikan Allah satu-satunya sandaran hidup mereka yang abadi dan kekal. Itu sebabnya orang Israel gak perlu gentar terhadap penduduk Kanaan. Sebab Israel memilih Allah, memiliki Allah yang setia dan senantiasa menyertai umatnya. Tadi Tuhan mengingatkan bahwa Israel telah mengalahkan raja-raja kuat, raja-raja yang hebat. Itu bukan karena kuat gagah bangsa Israel, tapi karena ada penyertaan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Selain menguatkan umatnya, Musa juga menghibur Yosua yang akan menjadi pemimpin menggantikan Musa, yang akan memimpin umat yang Tuhan percayakan untuk memasuki dan menduduki tanah perjanjian. Dan Musa juga menjamin bahwa Allah Israel akan menyertai dan memimpin kehidupan Yosua sebagai pemimpin baru bangsa Israel. Pada saat regenerasi, mungkin pemimpin yang baru akan merasa takut, merasa gak mampu untuk mengemban tugas yang akan dia pikul, akan dia jalani. Dan hal ini khususnya terjadi dalam kehidupan Yosua, di mana Yosua juga melihat bagaimana kedegilan hati bangsa Israel. Bagaimana juga pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan dan juga kepada Musa. Hal ini membuat Yosua menjadi takut dan khawatir. Apakah dia sanggup memimpin dan menggantikan Musa? Tapi satu hal saya percaya. Kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan juga pasti akan mengurapi. Dan pada saat Tuhan mengurapi, Tuhan pasti akan memampukan siapapun. Baik itu Yosua menggantikan Musa, maupun pada saat ini. Pada saat Tuhan telah memilih orang-orang yang baru sebagai pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan
di dalam gerejanya. Dan Tuhan dengan jelas berkata kepada Yosua sebanyak 2 kali dalam perikop ini. Dan 1 kali lagi nanti pada perikop berikutnya di ayat ke-23. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan yang akan berjalan menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Satu hal yang saya ingin katakan, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan selebihnya Tuhan yang akan mengurapi dan Tuhan akan menyempurnakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan baca di perikop yang berikutnya di ayat ke-9 dengan judul Pembacaan Hukum Taurat setiap 7 tahun. Dilanjuti dengan perikop yang berikutnya yang terakhir adalah pendahuluan nyanyian Musa. Di ayat 9 dikatakan, setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannyalah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni pada hari raya Pondok Daun. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Di ayat 13 dikatakan, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan. Kamu hidup di tanah, kemanapun kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Lanjutkan ayat ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya hingga engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 2 perikop ini kita sudah baca bahwa sebelum Musa wafat, dan itu ditulis di ayat ke-14, ia telah menuliskan seluruh hukum Taurat dan mewajibkan bangsa Israel untuk menaati dan menjalani ketetapan dan hukum-hukum Allah. Ada 3 hal utama yang patut diketahui oleh umat Israel pada akhir 7 tahun. Yakni yang pertama adalah penghapusan utang piutang pada hari raya Pondok Daun. Itu dituliskan di ayat ke-10. Hal ini penting agar tidak ada orang miskin di tengah-tengah mereka, seperti yang kita sudah bahas di Ulangan 15 waktu yang lalu. Dan yang kedua, setiap orang wajib membaca hukum Taurat. Kenapa hal itu terjadi? Supaya pembacaan hukum itu, supaya mereka bisa belajar hidup takut akan Allah. Dan pembacaan hukum ini dilakukan di rumah dan di dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, takut akan Allah harus diajarkan dan ditanamkan kepada anak-anak semenjak mereka masih kecil. Waktu yang sedini mungkin. Berarti hukum Taurat itu harus menjadi makanan rohani dan kunci keberhasilan hidup di masa depan. Dan di perikop berikutnya yang di ayat 14-30 dibahas bahwa Musa akan dikumpulkan dengan nenek moyangnya. Berarti apa? Akan segera Musa mati atau wafat. Apa yang membuatnya sangat gentar sekaligus gregetan sebenarnya? Karena ada satu hal. Generasi Israel yang baru ini gak mau belajar dari sejarah pemberontakan nenek-nenek moyang mereka di waktu di padang gurun. Apa yang ada di atasnya mereka, generasi di atasnya mereka.
Kedegilan dan ketegar-tengkukan bangsa ini merupakan satu kelemahan yang terbesar dari bangsa Israel. Dan selama Musa masih hidup, berkali-kali, berulang kali, bangsa itu melawan Allah. Dan berkali-kali pula, Musa minta pengampunan kepada Allah. Dan gak heran kalau Musa menegur, memperingati, menasehati dengan keras. Supaya generasi Israel ini gak lupa diri dari hidup mereka yang akan menjadi nyaman di tanah perjanjian. Kalau di padang gurun aja, di tempat yang sukar, sulit, yang gersang, mereka bisa berontak, mereka bisa lupa sama Tuhan. Apalagi kalau mereka sudah masuk ke dalam tanah perjanjian. Kemungkinan besar mereka akan semakin terbuai dan semakin nyaman, dan mereka akan semakin lupa akan ketetapan dan hukum Tuhan. Musa memang sama sekali gak akan mengetahui apa yang akan terjadi dengan bangsa Israel di kemudian hari. Tetapi Allah membuka rahasia bahwa orang-orang Israel akan mengikuti jejak nenek moyangnya. Bahkan hukuman yang akan mereka terima telah disingkapkan oleh Allah kepada Musa. Yaitu murka Allah akan menimpa umatnya dengan berbagai malapetaka dan kesusahan. Dan yang kedua, Allah akan menyembunyikan wajahnya kepada bangsa Israel. Artinya apa? Allah akan mencabut pemeliharaannya dan penyertaan terhadap orang-orang Israel. Karena mereka tidak hidup dalam ketetapan Tuhan. Kenyataan ini harus diterima oleh Yosua. Masa depan bangsa Israel terletak di dalam kepemimpinannya. Dan untuk itu, Musa harus menguatkan Yosua supaya jangan gentar, jangan takut. Karena Tuhan Allah pasti akan menyertai Yosua dalam kepemimpinannya. Dikatakan sekali lagi di ayat ke-23. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah. Firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ini adalah bukti bahwa Allah memerintahkan kepada Musa bahwa dia sekali-kali Allah Israel tidak akan meninggalkan Yosua. Dan Tuhan Allah minta Musa untuk menuliskan sebuah nyanyian yang menceritakan dirinya tentang bangsa Israel. Dan lagu ini wajib dinyanyikan oleh semua orang tanpa memandang usia, golongan, dan latar belakang mereka. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengingat identitas mereka dulu sebagai budak di Mesir. Dan juga pada saat mereka dibawa keluar dari Mesir dan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Mereka harus mawas diri dan jangan mendua hati terhadap Allah. Dan dengan demikian, nyanyian itu menjadi alat bukti bahwa saksi hidup antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah benar. Jangan pada saat kenyamanan itu ada di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan izinkan kita diberkati, kita hidup nyaman, semua rasanya baik-baik saja. Jangan lupakan Tuhan Allahmu yang memberikan kepada kita kenyamanan, yang memberikan kepada kita berkat-berkat, yang memberikan kepada kita anugerah yang begitu berlimpah. Pada saat kita diberkati, ingat Tuhan. Dan pada saat mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, juga tetap ingat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Hiduplah benar dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sangat indah ini Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa pada saat kami menerima janji-janji Allah dalam kehidupan kami gak lupa akan Engkau.
Kami tetap pegang perintah-Mu. Kami tetap mawas diri Tuhan. Dan bahkan lagi Tuhan, kami gak mau sombong dengan apa yang kami miliki. Kami tahu segala sesuatu itu berasal daripada-Mu. Dan tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa. Dan juga Tuhan, kami belajar. Seperti Engkau berjanji kepada Yosua, Engkau juga berjanji kepada kami untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami tidak akan sendirian, karena Engkau selalu akan menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami gak mau tawar hati Tuhan, kami gak mau takut Tuhan dengan apa yang akan terjadi di depan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu menggandeng kami. Kalaupun kami jatuh, Engkau gak akan membiarkan kami tergeletak. Karena tangan-Mu, tangan Tuhan selalu yang akan menopang kami. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa kami akan terus meneguhkan hati kami. Meneguhkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Perintah-Mu akan kami lakukan sepanjang hidup kami. Dan Engkau akan menemukan kami setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu. Apapun Tuhan yang sedang mereka alami pada saat ini, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Berkati, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat, Engkau angkat setiap beban kami. Yang mungkin sedang sedih pada saat ini Engkau hibur. Dan yang sedang menunggu jawaban doa dari Engkau Tuhan, Engkau yang menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.